Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 346-350. Apakah kamu sudah selesai tertawa? Lin Dong bertanya tanpa ekspresi. Jadi bagaimana jika kamu sudah selesai tertawa? Lalu bagaimana jika kamu belum selesai tertawa? Hari ini aku akan memberimu pelajaran untuk orang yang lebih tua dan memberitahumu apa artinya menghormati orang yang lebih tua. Bahkan jika Kong Fan Lin dihentikan oleh Lin sebelum dia selesai berbicara. Setelah kamu selesai tertawa, lalu mati, kata Lin Dong sambil tersenyum. Tubuhnya telah menghilang. Semua orang yang hadir merasa mata mereka kabur, dan Lin Dong telah menghilang. Dia menghilang di depan puluhan orang, dan menghilang bersamanya adalah Kong Fan Lin, kepala keluarga Kong. Hah, kemana orangnya? Kemana orang itu pergi? Kenapa dia tiba-tiba menghilang? Kepala keluarga Kong juga hilang. Sungguh hantu, semuanya, carilah. Saya tidak tahu siapa yang berteriak. Lihat, itu di langit, semua orang melihat ke atas ke langit. Saya melihat Lin Dong melayang di langit seperti ini, memegangi leher kepala keluarga Kong. Kong Fan Lin menatap Lin Dong dengan mata ngeri. Baru saja, dia tidak memiliki perlawanan sama sekali, dan dicengkeram leher Lin Dong dan dibawa ke langit. Ini sangat cepat, bahkan dia, yang berada di puncak daftar peringkat naga, merasakan matanya kabur, lehernya menegang, dan tubuhnya telah mencapai ruang kosong. Dan, bisakah sebenarnya mengapung? Untuk dapat melakukan ini berarti menjadi setidaknya setengah dari orang super kuat di daftar dewa. Bahkan mungkin wali setingkat dewa. Bagaimana ini bisa terjadi? Berapa umurnya? Daftar dewa setengah langkah berusia 20-an, atau bahkan wali tingkat daftar dewa. Sulit dipercaya, Kong Fan Lin ingin berjuang, tetapi menyadari bahwa sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa lepas dari cengkeraman besi Lin Dong. Lehernya terjepit dan udara tidak bisa masuk ke tubuhnya, menyebabkan dia kekurangan oksigen dan menyebabkan otaknya pusing. Dia merasa seperti dia akan mati, tapi dia tidak mau mati. Dia adalah kepala keluarga Kong dan sangat berkuasa, status luar biasa. Ia juga ingin memimpin keluarga Kong untuk maju di masa-masa sulit yang akan datang dan menjadi keluarga teratas. Sayangnya, kenyataan itu kejam, matanya perlahan mulai gelap. Orang-orang di tanah melihat pemandangan di depan mereka dengan kaget. Kami bukan orang biasa. Semua orang tahu apa artinya bisa mengapung sendirian. Ini adalah tingkat yang lain. Suatu tingkat yang dirindukan orang-orang ini sepanjang hidup mereka. Dan hal ini sebenarnya ditunjukkan oleh seorang pemuda berusia 20-an. Kekuatan mengejutkan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Itu juga membuat semua orang putus asa. Saat ini, suara Lin Dong melayang turun dari langit. Kong Fan Lin, kepala keluarga Kong, harus mati jika dia mengacaukan Tiongkok. Lin Dong selesai berbicara dan menggunakan kekerasan di tangannya. Retak, dia mencubit leher Kong Fan Lin. Kemudian Lin Dong melepaskan tangannya, dan tubuh Kong Fan Lin jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan suara keras. Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Puncak dalam daftar naga, penjaga dalam daftar dewa. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Dan Lin Dong bukanlah wali biasa dalam daftar dewa. Bahkan di antara para penjaga dalam daftar dewa, dia masih merupakan makhluk yang sangat kuat. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan seseorang yang berada di puncak daftar naga? Dari awal hingga akhir, Kong Fan Lin bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Semua orang yang hadir tercengang, orang kuat di puncak peringkat naga baru saja pergi. Hasil ini tidak terduga oleh semua orang,
keluarga Kong berakhir seperti ini. Namun, yang lebih mengejutkan mereka adalah Lin Dong. Seorang pemuda berusia 20-an memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Keluarga Kong kini dalam keadaan ketakutan. Kong Fanlin adalah salah satu dari 3 naga teratas di keluarga Kong, tapi dia mati seperti ini. Dan tidak ada perlawanan, lihat saja pertarungan tadi. Bahkan jika keluarga Kong masih memiliki 2 puncak di peringkat naga, mereka hanya akan mati. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka terima bagaimanapun caranya. Keluarga Kong, yang masih berkembang di Provinsi Jiangnan beberapa saat yang lalu, sedang bersiap untuk menyatukan Provinsi Jiangnan. Saat ini, mereka telah sepenuhnya dilemparkan ke dalam neraka. Mereka kini begitu ketakutan bahkan tidak berani mengambil jenazah Kong Fanlin. Dia hanya bisa berdiri di sana dan menunggu hukuman Lin Dong. Yang mereka pikirkan saat ini bukanlah balas dendam, tapi bagaimana cara bertahan hidup. Dia bahkan mengutuk Kong Fanlin di dalam hatinya. Mati saja sudah cukup, kenapa harus melibatkan seluruh keluarga Kong? Jika dia bilang dia hanya mewakili dirinya sendiri, maka pada akhirnya dia akan mati sendiri. Sayangnya apa yang dia katakan berbicara atas nama seluruh keluarga Kong. Mereka sekarang ketakutan. Saya, Lin Dong, anggota parlemen Tiongkok yang ke-11, dengan ini menyatakan bahwa keluarga Kong akan dihukum karena menyebabkan kekacauan di Tiongkok. Lin Dong telah menghilang dari langit lagi. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang 2 tetua keluarga Kong yang berada di tahap akhir peringkat naga. Dia dengan ringan menamparkan kedua tetua keluarga Kong di belakang kepala mereka dengan kedua tangan, langsung menghancurkan jaringan otak mereka. Segera menyebabkan 2 master besar di tahap selanjutnya dari peringkat naga mati kehabisan darah dari 7 lubang. Ketiga ahli waris keluarga Kong telah dilukai oleh Fang Zhengguo, dan darah mereka melonjak. Mereka hanyalah anak muda berusia 20-an, dan mereka sangat berbakat. Mereka telah dilatih sebagai ahli waris di keluarga Kong. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Lin Dong tadi, orang-orang yang hadir tiba-tiba sadar, ternyata Lin Dong merupakan anggota baru parlemen Tiongkok belum lama ini. Tampaknya Tiongkok tidak meninggalkan mereka. Lin Dong perlahan naik ke udara saat ini, berhenti beberapa meter di udara, dan berkata, "Jangan khawatir, semuanya. Saya, Lin Dong, anggota parlemen Tiongkok yang ke-11, meyakinkan Anda bahwa selama karena kita ada di sini, Tiongkok tidak akan berada dalam kekacauan, dan Tiongkok akan menjadi tempat teraman di dunia. Apa yang terjadi pada keluarga Kong hari ini adalah peringatan bagi semua keluarga dan sekte tersembunyi di Tiongkok dunia. Tapi siapapun yang berani membuat masalah lagi pada negara kita akan menjadi nasib keluarga Kong." Ada tepuk tangan meriah yang tak terhitung jumlahnya. Anggota Kongres Lin Perkasa, Tiongkok Perkasa. Kami bangga menjadi orang Tiongkok. Lin Dong memberi isyarat di udara untuk memberi isyarat agar semua orang diam. Adegan itu langsung menjadi sunyi. Tapi tolong rahasiakan masalah hari ini untukku. Aku masih harus menyembunyikan identitasku untuk mendapatkan efek kejutan saat aku bertarung melawan pasukan asing di masa depan. Jangan khawatir, anggota Kongres Lin. Bahkan jika kamu mengalahkanku sampai mati, saya tidak akan memberitahu siapapun. Ya, jangan khawatir, anggota Kongres Lin. Jika ada yang berani membocorkan informasi Anda, saya tidak akan membiarkan dia pergi. Tidak akan ada lagi tempat baginya di Provinsi Jiangnan atau bahkan seluruh Tiongkok. Aku juga, Lu Xiao Xiao mengangkat kepalanya dan menatap Lin Dong di udara dengan mata kabur. Saat ini, dia sangat mempesona. Ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu. Orang tua dari keluarga Lu telah menumpahkan darah dan terluka untuk Tiongkok, dan dia adalah pembimbingku. Lin Dong, mulai sekarang,
keluarga Lu akan menjadi juru bicaraku Lin Dong di Provinsi Jiangnan. Melihat keluarga Lu seperti menemui saya, bisakah Anda memahami maksud saya? Jangan khawatir, penasihat Lin, mulai sekarang, keluarga Lu akan mengikuti Anda. Keluarga, semua keluarga besar di Provinsi Jiangnan merespons. Mereka semua memahami bahwa dengan Lin Dong sebagai pendukung mereka, kebangkitan keluarga Lu tidak akan bisa dihentikan. Dia pasti akan mendapat tempat di masa-masa sulit di masa depan. Level mereka masih belum mencapai Lin Dong, jadi mereka hanya bisa berpegangan pada paha keluarga Lu, sehingga setidaknya mereka bisa melindungi diri mereka sendiri. Tuan Lu dan Lu Chen memandang Lin Dong dengan rasa terima kasih. Dengan kata-kata Lin Dong, tidak ada seorang pun di keluarga Lu di Provinsi Jiangnan yang bisa menghentikan mereka. Tak disangka, setelah beberapa bulan tidak bertemu, identitas Lin Dong ternyata begitu menakutkan hingga ia sempat menjadi anggota parlemen Tiongkok. Hanya ada segelintir orang dengan status ini di Tiongkok, dan mereka adalah level tertinggi di Tiongkok. Seringkali satu kalimat bisa menentukan nasib sebuah keluarga. Tuan Lu bahkan lebih emosional. Awalnya, saya hanya berpikir bahwa Lin Dong sangat berbakat dan kesehatannya semakin buruk. Dia ingin memberikan jalan keluar untuk keluarga Lu setelah kematiannya. Tanpa diduga, Lin Dong tidak hanya menyembuhkan penyakitnya yang tersembunyi, tapi juga banyak membantu keluarga Lu. Langkah itu jelas merupakan langkah paling benar dalam hidup saya. Sayang sekali Xiao Xiao tidak bisa menikah dengan Lin Dong. Tuan Lu memandang Lu Xiao Xiao tidak jauh dari situ. Dia menatap Lin Dong dengan mata kabur. Xin menghela nafas tak berdaya. Dia belum berhasil pada awalnya. Sekarang Lin Dong memiliki status yang tinggi, harapannya semakin tipis. Tapi setelah gadis ini, Xiao Xiao, berhubungan dengan orang yang tiada taranya seperti Lin Dong, bisakah orang lain terlihat olehnya? Belum lagi Lu Xiao Xiao, bahkan dia merasa tidak tahan dengan anak-anak muda terbaik dari keluarga besar di Provinsi Jiangnan di hadapannya. Aduh, gadis ini memiliki kehidupan yang menyedihkan. Tuan Lu berpikir dengan getir. Lu Xiao Xiao tidak perlu mengatakan apapun saat ini. Itu terlihat dari sorot matanya pada Lin Dong. Sejak Lin Dong menyelamatkannya, sosok Lin Dong sudah terpatri di hatinya. Dia bahkan lebih memedulikan kata-kata Lin Dong daripada kata-kata kakak dan kakeknya. Lin Dong mengatakan dia tidak menyukai pakaiannya, jadi dia segera menggantinya kembali. Lin Dong tidak suka dia pergi ke klub malam dan memintanya pergi ke sekolah, dan dia segera mengikuti keinginan Lin Dong. Anda tahu, kakak laki-laki dan kakeknya telah mengucapkan kata-kata ini berkali-kali, tapi dia mengabaikannya sama sekali. Dan kata-kata Lin Dong membuatnya berubah total, seolah-olah dia adalah orang yang berbeda luar dan dalam. Kali ini Lin Dong muncul lagi ketika dia putus asa dan tidak berdaya. Dia tidak hanya menyembuhkan kakeknya, tetapi juga menyelesaikan masalah keluarga Lu sepenuhnya. Pada saat ini, perasaan Lu Xiao Xiao terhadap Lin Dong bisa dikatakan lebih dalam, lebih gigih, dan lebih teguh dibandingkan perasaan Yun Si saat itu. Setelah Yun Si bertahan selama beberapa tahun, dia akhirnya membuahkan hasil. Lu Xiao Xiao tidak tahu berapa lama dia harus bertahan, mungkin selamanya. Fang Zhengguo, bawa orang-orang bersamaku ke keluarga Kong. Aku ingin semua sekte dan keluarga tersembunyi di Tiongkok tahu bahwa mereka yang berani menyebabkan masalah pada negara kita akan dihukum. Eksekusi. Lin Dong melayang di udara, melihat ke kejauhan dan berkata dengan sikap yang sangat mendominasi. Pada saat ini, dia seperti dewa yang turun, mempesona dengan kecemerlangan. Ya, anggota Kongres Lin, jawab Fang Zhengguo dengan mata membara. Dia tahu bahwa mulai sekarang, dia akan naik ke kapal besar Lin Dong. Dengan kekuatan dan bakat yang ditunjukkan Lin Dong sekarang, dia adalah raksasa di zaman ini,
pasti akan menerangi era kejayaan ini. Selama dia mengikuti jejak Lin Dong dengan cermat, dia juga akan meninggalkan jejaknya di era kejayaan ini. Kami juga akan mendukung anggota Kongres Lin. Ya, kami juga akan pergi. Lin Dong memimpin keluarga besar di Provinsi Jiangnan ke kediaman keluarga Kong. Keluarga Kong belum sepenuhnya bergabung dengan dunia. Orang-orang ini baru saja dibawa keluar oleh Kong Fanlin, kepala keluarga Kong, untuk membuka situasi. Kong Fanlin dan kedua tetua keluarga Kong saat ini adalah yang paling berkuasa. Setelah ketiga orang ini meninggal, keluarga Kong sudah berada dalam kekacauan. Lin Dong mengambil tindakan untuk menghancurkan sisa master daftar naga dari keluarga Kong, dan semua orang yang dikirim oleh keluarga Kong dimusnahkan. Yang lainnya ditangkap dan dipenjarakan oleh Fang Zhengguo di penjara di Provinsi Jiangnan. Dengan menjatuhkan keluarga Kong, urusan Provinsi Jiangnan akan diselesaikan. Adapun keluarga Wang, mereka dihancurkan oleh semua kekuatan besar di Provinsi Jiangnan tanpa Lin Dong harus mengatakan apapun. Jika mereka berani bersatu dengan keluarga Kong untuk menimbulkan masalah di Tiongkok, tentu tidak akan ada hasil yang baik. Namun kejadian dengan keluarga Kong ini juga membuat Lin Dong memahami situasi yang dihadapi Huaxia. Dia merasa keluarga dunia tersembunyi lemah karena posisinya terlalu tinggi dan terlalu kuat. Namun jika Anda membandingkan keluarga-keluarga di Provinsi Jiangnan dengan keluarga Kong, kekuatan keluarga Kong akan terlihat jelas. Di tempat sebesar Provinsi Jiangnan, Fang Zhengguo saat ini adalah satu-satunya master dalam daftar naga. Adapun kekuatan keluarga lainnya, kekuatan tempur tertinggi mereka adalah setengah tingkat di peringkat naga, atau puncak peringkat harimau. Bagaimana dengan keluarga Kong? 3 di bagian atas daftar naga. Ada juga banyak daftar naga biasa, tidak ada perbandingan sama sekali. Jika tidak ada pencegahan dari Tiongkok, bisa dikatakan mudah bagi keluarga Kong untuk menguasai Provinsi Jiangnan. Namun, keluarga Kong seharusnya hanya termasuk dalam aliran sekte dan keluarga tersembunyi. Hal ini terlihat dari mereka memilih Provinsi Jiangnan sebagai sasarannya. Karena Provinsi Jiangnan berada di peringkat 10 provinsi di Tiongkok, maka provinsi ini hanya dapat dianggap paling bawah. Sekte dan keluarga teratas yang tersembunyi akan memilih Kyoto, kota ajaib, atau provinsi dengan peringkat teratas sebagai target mereka. Semakin tinggi peringkatnya, semakin kaya sumber dayanya, dan semakin banyak manfaat yang diperoleh keluarga dan sekte tersembunyi dengan mengendalikannya. Sekarang seharusnya ada sekte dan keluarga tersembunyi yang bergabung dengan dunia di semua provinsi besar di Tiongkok. Hanya saja Song Simin belum mati, dan Tiongkok masih memiliki pencegahan, sehingga ia masih bisa menahan diri. Tapi dia mungkin tidak akan bisa menahan diri lama-lama. Tunggu sampai orang-orang ini bergabung sepenuhnya dengan dunia. Ini mungkin awal dari kekacauan di Tiongkok. Bahkan jika apa yang terjadi pada keluarga Kong kali ini dapat memberikan peringatan kepada keluarga dan sekte yang tertutup ini, hal itu tidak akan banyak berpengaruh. Karena level keluarga Kong saja tidak cukup, Tuan Song ingin menyembunyikan berita kesembuhannya lagi dan ingin memberikan pukulan telak kepada pasukan asing yang bermusuhan. Kong Fanlin sebenarnya mengatakannya dengan benar. Tiongkok memang akan memasuki situasi permasalahan internal dan eksternal. Karena Tuan Song sedang memikirkan cara untuk menghadapi pasukan asing. Maka terserah padanya, Lin Dong, untuk menakut-nakuti keluarga dan sekte penyendiri di negara ini. Dia akan mencari waktu untuk bertemu Song Siming. Bukankah Tiongkok masih memiliki kelompok naga? Dikatakan bahwa mereka semua terdiri dari orang-orang kuat di puncak peringkat naga. Dia akan secara pribadi memimpin kelompok naga ini untuk melawan apa yang disebut sekte dan keluarga tersembunyi ini. Lin Dong tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang-orang ini. Saat kami membutuhkanmu,
Kamu harus menjauh dari dunia. Sekarang saya ingin merebut sumber daya lagi. Bagaimana hal sebaik itu bisa terjadi? Setelah masalah antara keluarga Kong dan keluarga Wang diselesaikan, Lin Dong berbicara dengan lelaki tua dari keluarga Lu dan Lu Chen. Dengan kata-kata Lin Dong, keluarga Lu akan menjadi satu-satunya di provinsi Jiangnan mulai sekarang. Mereka juga ingin bertanya kepada Lin Dong bagaimana provinsi Jiangnan harus dikuasai di masa depan. Setelah masalah selesai, Lin Dong pergi, dan mobilnya diparkir di luar villa. Tuan Lu dan Lu Chen mengantar Lin Dong ke pintu. Setelah melihat Lin Dong masuk ke dalam mobil, keduanya berbalik dan pergi. Tuan Lu masih bertanya-tanya, kemana gadis Xiao Xiao ini pergi? Lin Dong hendak pergi, dan dia tidak datang menemuinya. Gadis ini pasti tidak sanggup menanggung perpisahan seperti itu. Mungkin dia menangis di sudut. Setelah Lin Dong masuk ke dalam mobil, dia hendak menyalakan mobil dan pergi. Kursi penumpang tiba-tiba terbuka. Sesosok mungil masuk. Lin Dong tercengang. Bukankah ini Lu Xiao Xiao? Apa yang gadis ini lakukan di sini? Saudara Lin Dong. Lu Xiao Xiao berteriak dengan malu. Xiao Xiao, ada apa? Lin Dong bertanya dengan ragu. Kakak Lin Dong, bukan apa-apa. Aku hanya ingin kamu menemaniku. Kakekku sakit dan kakakku terluka akhir-akhir ini. Aku sangat ketakutan. Hanya saat aku bersamamu aku bisa benar-benar rileks dan merasa aman, kata Xiao Xiao dengan sedikit sedih. Jika dia tidak menyusul hari ini, Lin Dong akan pergi lagi. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan berikutnya. Xiao Xiao, sebenarnya, saudara Lin Dong, aku tahu. Aku hanya ingin kamu menemaniku. Oke, Lu Xiao Xiao menoleh ke arah Lin Dong dengan penuh harap di matanya. Lalu, oke, kemana kamu ingin pergi? Lin Dong menghela nafas dalam hati dan bertanya tanpa daya. Kekuatan mentalnya begitu kuat sehingga dia secara alami dapat mendeteksi perubahan emosi Lu Xiao Xiao dan memahami maksud gadis ini. Tapi aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa kepada gadis Lu Xiao Xiao ini. Dia sudah memiliki Yunxi. Bagi Lu Xiao Xiao, dia hanya peduli padanya seperti seorang kakak laki-laki terhadap adik perempuannya. Kamu setuju? Bagus sekali. Terima kasih, saudara Lin Dong berkata dengan gembira. Katakan padaku, kamu ingin pergi kemana? Tanya Lin Dong. Terserah, selama aku bersamamu, aku bisa pergi kemanapun, Lu Xiao Xiao menjawab. Lin Dong menyalakan mobil dan pergi. Jiang Cheng Lin Dong masih sangat familiar. Ketika saya masih kuliah dan bekerja paruh waktu, saya bepergian hampir ke seluruh Jiangcheng. Lin Dong mengantar Lu Xiao Xiao ke taman hutan terpencil. Masih banyak orang di taman ini pada siang hari. Hanya saja pada malam hari sangat sedikit orang karena tidak ada pemukiman di sekitarnya. Hanya pasangan berpasangan dan bertiga yang datang ke sini untuk kencan di malam hari. Lin Dong memilih tempat ini karena sangat sepi. Dia merasa perlu menjelaskannya kepada Lu Xiao Xiao. Jika tidak, jika hal-hal terus berkembang, hal-hal tersebut mungkin menjadi tidak terkendali. Dia benar-benar tidak ingin menyakiti gadis yang berakal sehat seperti Lu Xiao Xiao. Tapi kalau kita tidak menjelaskannya sekarang, akan lebih merepotkan lagi di kemudian hari. Dia juga sakit kepala, saya ingin mengabaikannya untuk saat ini. Mari kita tunggu hingga periode waktu ini berakhir. Tanpa diduga, Lu Xiao Xiao menyusulnya. Hal ini membuatnya merasa jika dia tidak berbicara dengan jelas, hal itu mungkin akan menjadi semakin berbahaya. Mereka berdua berjalan mendaki gunung. Lu Xiao Xiao sangat bersemangat dan sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik. Ini kencan pertamanya dengan Lin Dong sendirian. Ini juga pertama kalinya dalam hidupnya dia berkencan dengan seorang pria sendirian.
berhenti dan berjalan sepanjang jalan, berbicara dan tertawa. Setengah jam kemudian, keduanya mencapai puncak gunung tertinggi di taman hutan. Melihat ribuan lampu di kaki gunung, keduanya merasa santai dan bahagia. Saudara Lindong, terima kasih. Lu Xiao Xiao berkata tiba-tiba. Xiao Xiao, jangan terlalu sopan. Kakakmu dan aku adalah teman, dan kakekmu juga membantuku. Mereka adalah mereka, aku adalah aku, kita semua punya pendapat masing-masing. Mengatakan, kedua belah pihak kembali terdiam. Beberapa menit kemudian, Lindong berkata, Xiao Xiao, sebenarnya, aku. Tapi dia disela oleh Lu Xiao Xiao tepat setelah dia mengucapkan beberapa patah kata. Saudara Lindong, saya tahu apa yang ingin Anda katakan, kamu tahu. Ya, saya tahu, tapi saya tidak ingin mendengarnya. Beberapa saat kemudian, Lindong berkata lagi, tapi menurutku aku tetap harus mengatakannya. Kalau begitu, kamu yang mengatakannya kali ini. Lindong berpikir sejenak dan berkata, Xiao Xiao. Sebenarnya, aku sudah punya pacar. Xiao Xiao, sebenarnya kamu masih muda. Aku baru saja menyelamatkanmu saat kamu sangat membutuhkannya, membuatmu merasa aman bersamaku, dan membuatmu merasa bersyukur dan ingin membalas budiku. Tapi ini bukan cinta, menunggumu saat kamu tumbuh dewasa dan bertemu anak laki-laki luar biasa lainnya, lambat laun kamu akan melupakan saudara Lindong. Kamu tidak harus menyukaiku, tapi kamu tidak bisa menyangkal perasaanku padamu. Xiao Xiao, kamu masih muda, kamu belum memahami perasaan yang sebenarnya. Saudara Lindong, sekarang aku memikirkanmu siang dan malam. Aku memikirkanmu ketika aku makan, aku memikirkanmu ketika aku tidur, aku memikirkanmu tidak peduli apa yang aku lakukan, aku tidak dapat mengalihkan perhatianku meskipun aku ingin. Ini bukan cinta, lalu katakan padaku apa ini. Xiao Xiao menatap Lindong dengan mata berkaca-kaca dan bertanya. Kulit kepala Lindong mati rasa karena ditatap oleh Lu Xiao Xiao. Sekarang dia lebih suka melawan beberapa penjaga tingkat dewa daripada menghadapi Lu Xiao Xiao. Tapi, Xiao Xiao, kakak Lindong sudah punya pacar. Kami teman sekelas di sekolah menengah dan memiliki hubungan yang baik. Kakak Lindong berencana untuk menikah ketika dia lulus. Kan, namanya siapa namanya? Dia dipanggil Yunsi. Tapi, kakak Lindong, ku bilang aku tidak akan menyerah. Kakak Lindong, kamu juga bilang kalau aku masih muda sekarang. Saat aku besar nanti dalam 2 tahun, aku pasti tidak akan lebih buruk dari saudari Yunsi. Lu Xiao Xiao berkata dengan serius. Xiao Xiao, sebenarnya, kamu sebenarnya tidak perlu seperti ini. Bukankah baik jika kita menjadi saudara? Bukankah sama saja kakak Lindong menyayangimu seperti saudara perempuan? Sambil menangis dan tersenyum. Tidak, kakak Lindong. Aku benar-benar tidak bisa menyimpan orang lain di hatiku kecuali kamu. Jika kamu menikah dengan saudari Yunsi, maka aku tidak akan pernah menikah dan akan selalu menjadi saudara perempuanmu dan membiarkanmu selalu memanjakanku. Xiao Xiao, ketika kamu kuliah, kamu akan bertemu dengan teman sekelas pria yang lebih berprestasi, dan kamu mungkin secara bertahap melupakan saudara Lindong. Tidak mungkin, saudara Lindong, apakah ada orang yang lebih baik darimu? Lindong tercengang, pertanyaan ini menghentikannya. Dalam beberapa hal, memang mustahil ada orang seusianya yang bisa lebih baik darinya. Apalagi rekan-rekannya, mungkin tidak lama lagi Song Ximin, sang lelaki tua legendaris, akan dilampaui olehnya. Sungguh, bukan hal yang baik bagi seseorang untuk menjadi terlalu baik. Lindong sakit kepala, ding-ling-ling, ding-ling-ling. Saat itu telepon Lindong berdering, Lindong mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Zhuge Changqiong, untuk apa dia menelepon?
Apakah penunjukan 10 tahun akan segera dimulai? Mungkin, karena Murong Kingge sudah muncul dan dia sudah melihatnya. Panggilan itu tersambung. Saudara Zuge, kata Lin Dong. Saudara Lin. Suara Zuge Changqiong datang dari telepon. Aku ingin tahu apa yang diinginkan kakak Zuge dariku. Tanya Lin Dong. Saudara Lin, perjanjian 10 tahun telah tiba, tolong bantu saya. Zuge Changqiong berkata langsung pada intinya. Oh, jam berapa? Di mana? Waktunya ditetapkan dalam 10 hari. Lokasinya adalah persimpangan antara Tiongkok dan Kerajaan Elang, 10 km sebelah barat sudut gelap. Petik 2. Ya, pojok gelap. Mengapa kamu memilih pojok gelap? Lin Dong bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena perjanjian 10 tahun ini bukan lagi hanya antara saya dan Zhao Xidao, tetapi sebuah panggung bagi seluruh generasi muda Tiongkok untuk bersaing memperebutkan supremasi. Tidak hanya ahli waris keluarga besar di Tiongkok yang akan berpartisipasi, tetapi juga sekte-sekte tersembunyi yang akan memasuki dunia. Ahli waris dan keturunan keluarga juga akan muncul, dan hampir semua anak muda berprestasi di China akan berkumpul. Karena takut akan kecelakaan, mereka memilih tempat dengan medan magnet yang sangat kuat sebelah barat sudut gelap, Zuge Changqiong menjelaskan. Jadi begitu, Lin Dongxin tiba-tiba menyadari. Karena keturunan dari sekte dan keluarga tersembunyi juga akan muncul kali ini, dia akan pergi bahkan tanpa undangan Zuge Changqiong. Kebetulan dia bisa bertemu dengan apa yang disebut keturunan tersembunyi ini, sehingga dia tidak perlu mencari mereka satu per satu ketika saatnya tiba. Saudara Zuge, jangan khawatir. Saya pasti akan melakukan apa yang saya janjikan kepada Anda. Sampai jumpa 10 hari lagi. Terima kasih banyak, Saudara Lin, Zuge Changqiong berkata dengan penuh terima kasih. Lin Dong menutup telepon Zuge Changqiong. Saya sedang memikirkan tujuan dari perjanjian 10 tahun itu. Dari dua pria yang bersaing untuk mendapatkan seorang wanita 10 tahun yang lalu, hingga kini sudah tak terhitung banyaknya pria yang bersaing untuk mendapatkan seorang wanita. Benar-benar mustahil, tak bisa dipungkiri kalau Murong Kingge memang mempesona, dan ia pantas mendapatkan kata, keanggunan yang tak tertandingi. Pria normal akan memiliki lamunan tak terbatas saat pertama kali melihatnya. Namun jelas tidak realistis menyebabkan begitu banyak ahli waris dari keluarga besar dan ahli waris tersembunyi berkumpul di sini hanya karena seorang wanita. Jadi kenapa, untuk namanya, atau demi keuntungan? Lin Dong berpikir dengan hati-hati, jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, itulah namanya saat ini. Selama dia bisa mengalahkan banyak anak muda dalam penunjukan 10 tahun ini dan menjadi anak muda nomor 1 di Tiongkok, daya tarik yang dibawa oleh reputasi ini pasti akan sangat kuat. Ini juga akan membawa manfaat besar di masa depan di masa sulit. Itu sebabnya semua orang sangat ingin membuat janji temu 10 tahun. Setelah mengetahui poin-poin penting, Lin Dong berhenti memperhatikan. Janji temu 10 tahun adalah peluang besar bagi orang lain untuk menjadi terkenal. Tapi bagi Lin Dong, itu saja. Jadi bagaimana jika dia memenangkan posisi nomor 1 di kalangan generasi muda Tiongkok? Dia tidak membutuhkan reputasi seperti ini. Rasanya levelnya terlalu rendah. Sekarang matanya telah melampaui orang-orang ini. Dan kekuatannya tidak lagi memungkinkan dia untuk terus dibandingkan dengan orang-orang muda ini. Itu penindasan, dia dapat menekan orang-orang yang disebut muda dan sombong hanya dengan satu jari. Tapi aku tetap harus pergi, jika saatnya tiba, bantu saja Zuge Changqiong sekali dan balas budi. Lupakan sisanya, tidak perlu menonjol di depan orang-orang ini. Xiao, ayo pergi. Aku akan mengantarmu kembali, kata Lin Dong. Saudara Lin Dong, bisakah kamu tinggal bersamaku sebentar? Ayo duduk di sana. Setelah berbicara,
Lu Xiao Xiao berjalan beberapa langkah ke samping dan duduk di bangku batu. Lin Dong hanya bisa mengikutinya dan duduk di sebelah Lu Xiao Xiao. Xiao Xiao, kakakmu dan aku adalah teman baik, dan kakekmu telah banyak membantuku. Aku benar-benar tidak ingin menyakitimu, kata Lin Dong setelah duduk. Aku tahu, kakak Lin Dong, sebenarnya, kamu tidak perlu merasa bersalah. Kamu tidak perlu merasa tertekan. Kamu benar. Aku masih muda sekarang. Mungkin dalam 2 tahun, aku tidak akan menyukaimu lagi. Xiao Xiao, bisakah aku merasa lega ketika memikirkannya seperti ini? Kata Lin Dong. Di saat yang sama, hatiku merasa lega. Dia takut gadis ini akan menemui jalan buntu dan tidak bisa keluar. Kakak Lin Dong, aku ingin bertanya padamu. Kamu bertanya, selain cinta kakakku pada adikku, apakah kamu punya perasaan lain padaku? Tatap mataku dengan jujur. Jawab, kamu tidak bisa bohong. Setelah Lu Xiao Xiao selesai berbicara, dia menoleh ke arah Lin Dong. Lin Dong tercengang. Dia tidak menyangka Lu Xiao Xiao akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Untuk sesaat, saya tidak tahu harus menjawab apa. Apakah dia benar-benar tidak mempunyai perasaan lain terhadap Lu Xiao Xiao? Sayangnya tidak. Lin Dong bisa merasakan sedikit gambaran tentang Yunxi dari gadis bernama Lu Xiao Xiao ini. Kegigihan, tegas, masuk akal. Apa yang mereka yakini sulit diubah, dan jangan pernah melekat. Jika Anda punya waktu, Anda bisa pergi dan menemuinya. Dia tidak akan mengganggumu saat dia tidak ada waktu luang. Siapa yang tidak menyukai wanita seperti ini? Terlebih lagi, Lu Xiao Xiao pernah menjadi penguasa kecil Jiangcheng. Sebagai wanita muda kedua dari keluarga Lu, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di Jiangcheng. Dia sudah lama tidak bersekolah, nongkrong di klub malam, dan tidak ada yang berani mengganggunya. Tapi hanya karena kata-kata Lin Dong, Lu Xiao Xiao benar-benar mengubah dirinya. Apa yang dikatakan Lin Dong bahkan lebih efektif daripada Lu Chen dan Tuan Lu. Mengatakan bahwa Lin Dong tidak merasakan apapun. Itu bohong, tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia sudah memiliki Yunxi. Hubungannya dengan Yunxi sudah dimulai, dan tidak mungkin dia mengecewakan Yunxi. Hubungan dengan Lu Xiao Xiao hanya bisa dicekik di buayannya bahkan sebelum dimulai. Mata Lin Dong sedikit mengelak, tidak berani menatap Lu Xiao Xiao. Lin Dong tidak pernah punya pengalaman menghadapi perasaan seperti ini, dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi ini. Dia tidak ingin menyakiti Lu Xiao Xiao, dia juga tidak ingin mengecewakan Yunxi. Tidak kusangka dia, seorang penjaga dewa, akan bingung dengan pertanyaan seperti itu. Jika ada yang mengetahuinya, mereka mungkin akan ditertawakan. Benar-benar seorang pahlawan yang kesulitan menjadi cantik. Xiao Xiao, sebenarnya, aku, berhenti, kakak Lin Dong, kamu tidak perlu mengatakannya. Aku tahu, Lu Xiao Xiao berkata sambil tersenyum. Oh, oke. Sulit dibayangkan, saat ini, di keluarga Lu, dia seperti dewa, menindas semua keluarga besar di provinsi Jiangnan dan tidak berani bernapas. Pria yang dengan santai memusnahkan keluarga penyendiri, keluarga Kong, sebenarnya memiliki sisi ini. Tingkah laku Lin Dong membuktikan kalau dia punya perasaan padanya. Ini cukup. Apa yang dia takutkan adalah Lin Dong akan menolaknya tanpa ragu-ragu. Dia hanya memiliki hubungan kakak adik dengannya dan tidak punya perasaan lain padanya. Dengan cara ini, meskipun dia gigih dan bekerja keras, tidak akan ada hasil. Sekarang tampaknya semuanya berada dalam kondisi terbaik. Kakak Lin Dong mempunyai perasaan padanya, tapi dia sudah punya pacar. Dan mereka adalah teman sekelas di sekolah menengah dan sudah saling kenal lebih awal darinya, jadi dia tidak bisa menerimanya. Setidaknya ini memberinya motivasi untuk terus maju. Cukup, di mana ada harapan, di situ ada motivasi tak terbatas.
Jika Lindong tahu apa yang dipikirkan Lu Xiaoxiao saat ini, dia mungkin akan marah setengah mati. Hanya karena dia sedikit ragu-ragu barusan memberi motivasi lebih pada Lu Xiaoxiao. Saudara Lindong, kirimkan aku kembali. Lu Xiaoxiao berdiri dan berkata, "Oke." Setelah Lindong mengirim Lu Xiaoxiao pulang, dia kembali ke rumah internasional Jiangnan. Setelah mandi, saya berdiri di depan jendela besar setinggi langit-langit dan melihat pemandangan malam di luar jendela. Pikirkan kembali kejadian yang Anda alami setelah Anda mendapatkan sistem. Selalu ada keraguan di benaknya, apa sebenarnya sistemnya? Teknologi tinggi asing, atau seperti di TV, di mana teknologi masa depan berjalan melintasi ruang dan waktu. Singkatnya, hal ini jelas bukan sesuatu yang dapat diciptakan oleh teknologi modern di bumi. Karena sistemnya sangat kuat, namun mengapa sistem memilih dirinya sendiri? Puluhan miliar manusia di bumi, saya hanyalah anggota paling biasa di dalamnya. Mungkinkah karena ketika dia memuntahkan darah, dia hanya meludahkannya ke dalam sistem tubuhnya? Dan kemudian Anda mengakui diri Anda sebagai Tuhan. Bagaimana bisa terjadi suatu kebetulan seperti itu? Saya tidak mengerti, sementara Lindong sedang berpikir keras. Telepon berdering lagi, Lindong tersadar dan mengeluarkan ponselnya. Nomor asing, panggilan tersambung. "Halo, halo, sapa Lindong?" "Halo, Lindong, saya Murong Qingge." Suara wanita yang jelas terdengar dari telepon. Murong Qingge, apa yang dia cari? Mereka seharusnya tidak memiliki kesamaan, bukan? "Halo, Nona Murong, ada apa?" tanya Lindong. "Lindong, dalam 10 hari, 10 kilometer sebelah barat sudut gelap, akan diadakan pertemuan akbar generasi muda Tiongkok. Saya harap Anda dapat ikut berpartisipasi. Tidak hanya ahli waris keluarga besar Tiongkok yang akan berpartisipasi, ahli waris tersembunyi akan berpartisipasi, juga datang. Skalanya benar-benar ini adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini juga merupakan kesempatan terbaik untuk pamer." 10 hari kemudian, 10 kilometer sebelah barat Dark Point. Bukankah ini perjanjian 10 tahun? Apa yang dimaksud Murong Qingge dengan mengundangnya berpartisipasi? "Nona Murong, ini seharusnya tidak ada hubungannya denganku, kan?" kata Lindong. "Lindong, fakta bahwa kamu bisa muncul di kediaman Tuan Song dan berani mengambil tindakan terhadap keluarga Gu membuktikan bahwa kamu bukan orang biasa. Kamu harus tahu bahwa di masa-masa sulit yang akan datang, memiliki gelar nomor salah satu generasi muda di Tiongkok akan dihukum untukmu. Betapa efektifnya itu." Benar saja, seperti dugaanku. Semua orang bersaing memperebutkan gelar nomor 1 di kalangan generasi muda di Tiongkok. Dan Murong Qingge harus menjadi aksesori, tapi kenapa dia melakukan ini? Apakah hanya sekedar berpegang teguh pada pemimpin generasi muda dan mencari pendukung yang kuat? Sektenya juga tidak boleh lemah. Anda bisa mengetahuinya dari sedikit orang yang keluar bersamanya. Sudahlah, ini tidak ada hubungannya dengan dia. Jika bukan karena janji Zuge Changqiong untuk membantunya dalam perjanjian 10 tahun, Lindong tidak akan tertarik. Betapapun megahnya pertemuan generasi muda seperti ini, di mata Lindong tidak ada bedanya dengan anak-anak bermain rumah-rumahan. Aneh kalau dia, sebagai orang dewasa, tertarik bermain rumah-rumahan dengan anak-anak. Tapi aku akan tetap pergi. Jadi setuju saja. "Oke, Nona Murong, saya akan sampai di sana 10 hari lagi." "Kalau begitu, aku akan menunggumu." Murong Qingge menutup telepon setelah mengatakan itu. Dia juga akan terus menginformasikan kepada orang lain dan mengundang mereka untuk berpartisipasi. Acara ini diadakan atas nama perjanjian 10 tahunnya. Murong Qingge juga tidak menyangka bahwa komentar biasa 10 tahun lalu akan berdampak besar. Jika hal ini terjadi, maka manfaatkanlah kesempatan ini dan kembangkan lebih jauh lagi.
Keluarkan semua putra kebanggaan generasi muda Tiongkok. Manfaatkan kesempatan ini untuk memilih generasi muda nomor 1 di Tiongkok. Mulai sekarang, itu bisa dianggap sebagai pahala besar dari Murong Qingge-nya. Saya yakin siapapun yang menyandang gelar ini akan berhutang budi padanya. Kesuksesannya akan lebih tinggi di masa depan. Nilai bantuan ini akan lebih tinggi. Adapun masalah kepemilikannya atas Murong Qingge, hanya ada satu orang yang bisa melampaui semua generasi muda di Tiongkok. Jadi bagaimana jika dia, Murong Qingge, menikah dengannya? Sebagai wanita, seorang wanita yang membuat sebagian besar pria tergila-gila. Karena dia tidak bisa mengalahkan era ini, maka kamu hanya bisa menikah dengan pria yang bisa mengalahkan zaman ini. Dia sudah memikirkan hal ini. Kalau tidak, dia tidak akan menunggu sampai sekarang. Keanggunannya tak tertandingi, pesona mutlaknya. Semua yang dia miliki dilahirkan untuk pria ini. Hanya pria seperti itu yang memenuhi syarat untuk memeluknya. Lin Dong awalnya ingin kembali ke Kyoto dulu untuk berdiskusi tentang kelompok naga dengan Song Shimin. Sekte dan keluarga tersembunyi mulai memasuki dunia secara bertahap, dan sebuah aturan harus dirumuskan untuk mencegah mereka main-main. Tapi karena penunjukan 10 tahun akan segera dimulai, mari kita tunggu sampai penunjukan 10 tahun selesai sebelum kembali ke Kyoto. Dia akan pergi ke Dark Corner besok. Lihatlah bagaimana Dark Corner berkembang sekarang. Dengan dukungan finansialnya yang tidak terbatas, saya yakin Dark Angle sudah cukup untuk mengejutkan seluruh dunia saat ini. Selain itu, dia memiliki penjaga daftar dewa sebagai pendukungnya. Dark Corner tidak lagi takut pada kekuatan apapun. Keesokan harinya, Lin Dong diam-diam pergi ke Dark Corner. Dan dalam beberapa hari terakhir, keturunan keluarga besar dan ahli waris tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya di Tiongkok telah menerima pesan atau panggilan telepon dan diundang oleh Murong Qingge untuk menghadiri acara penunjukan 10 tahun. Murong Qingge secara pribadi akan menelepon dan mengundang siapapun dengan status yang cukup tinggi. Mereka yang berstatus biasa tetapi cukup memenuhi syarat untuk berpartisipasi akan diberitahu oleh Murong Qingge melalui pesan teks. Berbeda dengan reaksi Lin Dong, anak-anak dari keluarga besar yang menerima pesan atau panggilan telepon semuanya sangat gembira dan mengatakan mereka akan hadir tepat waktu. Karena siapapun yang dapat informasi atau panggilan telepon membuktikan bahwa mereka semua memenuhi syarat untuk mengikuti acara ini. Ini juga merupakan pengakuan terhadap mereka. Mereka yang tidak menerimanya sekarang menelepon setiap hari. Kapanpun telepon berdering, mereka sama bahagianya dengan pecundang malang yang memenangkan jackpot lotre. Ternyata dia tidak diundang untuk menghadiri acara pengangkatan 10 tahun itu. Dan langsung usai. Cara semua orang pamer juga berubah. Setiap kali dua ahli waris keluarga bertemu atau menghadiri suatu pertemuan, hal pertama yang sering mereka ucapkan adalah, apakah Anda sudah menerima undangan ke acara janji temu 10 tahun? Ketika Anda menerimanya, Anda secara alami akan mulai pamer. Dia mengatakan banyak hal yang tidak masuk akal. Mereka yang tidak menerimanya merasa rendah diri. Saya harus mengatakan, Murong Qingge sangat pandai membangun momentum. Kini antusiasme generasi muda di Tiongkok telah sepenuhnya digerakkan olehnya. Semua orang menantikan untuk membuat heboh di acara ini. Sekalipun Anda tidak bisa mengalahkan semua generasi muda di Tiongkok, Anda bisa melakukannya selama Anda memiliki performa yang luar biasa. Ini juga akan sangat membantu pembangunan di masa depan. Hal yang sama berlaku untuk keturunan keluarga dan sekte tersembunyi yang akan memasuki dunia. Ada beberapa keturunan tersembunyi yang tidak siap untuk bergabung dengan dunia sedini mungkin. Setelah mengetahui berita tersebut, dia segera berubah pikiran dan memasuki dunia sekuler terlebih dahulu.
Alasan mengapa Murong Qingge menetapkan tanggal 10 hari kemudian juga demi keturunan tersembunyi yang belum memasuki dunia. Beri mereka banyak waktu untuk bersiap. Hal ini juga memungkinkan lebih banyak keturunan tersembunyi untuk berpartisipasi. Begitu berita itu tersebar, Murong Qingge tidak percaya bahwa orang-orang ini dapat menahan godaan untuk menjadi orang nomor satu di kalangan generasi muda di Tiongkok. Bersambung.